aku terima cincin ini dan akan aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya berada di tempat di mana saya biasa bertemu dengan keluarga dari Sang Dewi, yaitu di tempat ini. Kalau kalian mengingat, pasti kalian tahu tentang tempat ini. Jadi tempat ini tidak akan pernah berubah, selamanya akan seperti ini. Namun jarang sekali orang yang bisa menemukan tempat ini. Jadi ini adalah di mana saya sudah memasang 4 api sebagai titik di mana pertemuan akan terjadi. Dan di sini juga di mana titik waktu itu perpisahan terjadi. Jadi kita mengingat kemarin itu kita telah berjumpa dengan Prabu Janaka dan Raja Obong ataupun Pangeran Obong. Dan di sini juga kita akan mudah-mudahan ya, karena ini titik negatifnya itu sangat kuat sekali. Jadi Raja Obong itu bisa dipanggil di sini. Yang paling sulit itu adalah memanggil Raja Obong dan memanggil Prabu Janaka. Namun mudah-mudahan hari ini bisa ya. Jadi untuk memanggil mereka sebagai penghormatan, saya itu harus berada di luar lingkaran portal ini, teman-teman. Sebagai tanda bahwa saya menghormati mereka. Mas Evi, Dewi Suci perlu dipanggil atau enggak? Terserah Mas Evi. Mas Evi ingin bertemu enggak? Atau karena sudah biasa bertemu jadi gimana Mas Evi? Perlu dipanggil. Kalau perlu dipanggil berarti yang mau manggil Mas Evi. Gimana Mas Evi? Mau? Ya udah Mas Evi ke sini. Jadi teman-teman, Mas Evi panggil Dewi Suci dan saya memanggil Raja Obong. Iya. Jadi Mas Evi mau menjemput Dewi Suci. Memanggil. Berarti jangan di dalam lingkaran Mas Evi. Kalau mau menjemput boleh masuk di dalam lingkaran. Memanggil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca mantra Dewi Suci? Ya. Aku memanggil mantra Raja Obong. Ya. Obong geni obong abang. Raja Obong mawujudo. 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 Raja Obong udah ada. Jangan panggil dia. Kasihan dia. Karena dia
telah mengandung. Ia akan sangat berbahaya jika dia diajak ke sini, karena kondisi dia sangatlah lemah. Jika kamu ingin bertemu dengan dia, lebih baik kamu yang menyusul dia, bukan dia yang dipanggil ke sini. Dengar Mas Evi? Ya, saya Jadi harus menyusul ya Ustaz. iya, mungkin nanti setelah ini Mas Evi saya sarankan untuk pergi menemui Dewi Suci. Iya, Baiklah, bisa. iya. Lebih baik Mas Evi temani saya di dekat kamera saja. Ya bisa. Baik. Alhamdulillah Raja Obong, engkau bisa hadir di sini menemani diriku lagi. Mungkin tempat ini memang cocok untuk dirimu. Apakah Prabu Janaka bisa hadir di sini? Coba kamu lakukan ritual itu. Siapa tahu dia bisa ada di sini. Ketika dia bisa berwujud di tempat ini, maka itu akan sangat bagus. Baiklah. Jadi teman-teman, ini saya sudah mempersiapkan ini cincin Prabu Janaka yang untuk kita ya. Dan ini cincin Prabu Janaka yang untuk bayi. Ya. Ya untuk bayi. Jadi nanti yang saya pakai ini kan saya ikat ya dengan kain hitam. Ya, nanti akan saya kalungkan di leher bayi tersebut, dan ini yang akan ku jadikan untuk memanggil beliau. Namun karena ini itu ya, maaf ya, ini ya, saya tidak mau saya memakainya ya. Jadi karena Sang Prabu ada di sini, nanti insya Allah ya, biarkan dia sendiri yang memakainya kepada penerusnya ataupun cucunya sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Prabu Janaka, aku memanggilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja berhasil ya teman-teman ya. Prabu Janaka, datanglah. Aku memanggilmu. Alhamdulillah. Terima kasih Prabu. Akhirnya semuanya bisa kumpul di sini. Prabu Janaka, apakah engkau sudah siap? Aku sudah sangat siap. Aku sudah menantikan penerusku. Baiklah. Aku pun penasaran, Mas Evi, Ya Ustaz. bawa gunting gak? Gunting. Iya. Tuh, saya nggak bawa gunting. Ya kalau misalkan ya penerusnya itu berwujud bayi seperti manusia, biar dipotong gitu loh Mas Evi. Rambutnya itu loh. Oh iya. Iya.
Namun kalau berwujud cahaya ataupun energi, saya kurang paham. Gimana bisa nggak ada gunting? Gak ada gunting ya. Ya udahlah, mungkin di tempat ini juga nggak begitu penting ya. Soalnya kan di sini gak ada gunting ya Mas Sofi ya. Hormat saya Sang Prabu. Saya mohon izin. Ini kalungnya sudah saya buat sesederhana mungkin supaya tidak begitu mencolok. Ini Sang Prabu. Sesuai mandat darimu, aku telah membuat kalung sederhana yang diikat dengan kain hitam. Namun, kain hitam itu sangatlah lembut, karena itu terbuat dari sutra hitam yang sangat halus. Izinkan aku untuk memanggil putrimu, Sang Dewi. Mudah-mudahan dia mau datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illallah. Dewi, aku di sini menunggu. Di sini ada bopomu, Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewi, wujudlah. Alhamdulillah. Aduh, Mas Evi, kelihatan wajahnya gak? Wujud gak? Berbentuk manusia ya Mas Evi ya? Iya. Terima kasih. Ini semua berkat dirimu yang telah memberikan gelang kehidupan hingga dia bisa berwujud seperti ini. Bopo, Aku sangat senang sekali. Ternyata kami cucuku ada di sini. Aku bisa melihatnya. Terima kasih. Aku hanya bisa melakukan ini. Bopo, silahkan Bopo Prabu Janaka melakukannya.
Jangan sekarang, Popo. Alangkah baiknya jika ini semua disaksikan oleh Kanjeng Ratu Kidul yang telah membantu kita. Benar sekali. Aku pun sepemikiran dengan dirimu. Mas Evi, Morgan, apakah Sang Ratu Kidul mau ya datang ke sini ya? Mungkin ya Mas Evi ya. Kita coba saja ya. Tunggu dulu. Sepertinya aku tidak bisa berhadapan dengan Ratu Kidul. Kenapa Raja Obong? Karena aku dulu sempat berselisih dengan beliau. Berselisih dengan beliau. Kenapa? Aku sangat malu sekali. Baik. Untuk menutupi tentang dirimu di masa lalu, mungkin saya bisa membantu. Biarkan nanti ratu yang mungkin akan memaafkanmu. Lebih baik engkau berada di samping Sang Prabu Janaka. Baiklah, namun aku sangat malu dan aku tidak akan menghadap sang ratu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kanjeng Ratu, jika engkau mendengarkan ucapanku, maka wujudlah Kanjeng Ratu. Aku memanggilmu. Aku memohon kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa engkau memanggilku? Maafkan saya Kanjeng Ratu. Saya memanggilmu ke sini karena permintaan dari Sang Dewi dan Prabu Janaka. Bukan saya yang terlalu serakah untuk menghadirkanmu. Aku minta maaf. Siapa dia? Begitu angkuhnya dia membelakangiku. Maaf, Ratu Kidul. Beliau ini adalah Raja Obong. Beliau katanya malu dengan dirinya untuk menghadap dirimu. Mungkin dia memiliki salah terhadap dirimu. Jadi,
Dia adalah Raja Obong, raja yang sangat serakah yang membakar semuanya. Benar, Kanjeng Ratu. Aku sudah memaafkannya, hai Raja Obong. Menghadaplah kepada diriku. Semua kesalahanmu sudah saya maafkan. Ratu Kidul, aku minta maaf. Kesalahanku membuatku tidak pantas untuk berhadapan denganmu. Engkau sangat welas asih. Aku berterima kasih sekali. Sudahlah, aku sudah memaafkanmu. Di hari yang baik ini, lebih baik kita semua merasakan bahagia. Baik, terima kasih Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, maafkan aku telah memanggilmu. Jadi, berhubung di sini ada bopoku, dan bopoku telah mengisyaratkan kepada diriku kalau dia akan memberikan kenangan untuk cucunya ini. Kalau ada yang ingin kau sampaikan, silahkan. Selama aku ada di sini. Namun, jika memang tidak ingin ada yang kau ingin kau sampaikan, aku akan melepas cincin ini